Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Daging. Di video kali ini saya akan menayangkan bagaimana caranya, bagaimana triknya untuk bisa memakan neon ya, untuk bisa memakan beling. Oke. Di video sebelumnya saya udah melakukan adegan memakan neon ya, memakan neon serta memakan paku. Memakan paku sudah saya bongkar trik dan rahasianya. Dan untuk memakan neon ya, sekarang saya akan bongkar rahasianya. Sekedar info, memakan neon ini tidak memerlukan hodam atau misalkan memerlukan kekuatan atau misalkan memerlukan kekuatan jin ataupun dengan wapak, dengan apa, tidak, ataupun dengan puasa, tidak. Jadi hanya tahu aja bagaimana caranya, nanti bisa juga memakan beling. Seperti apa memakan beling tersebut? Oke, mari kita bongkar. Sebelum membongkar, saya akan melakukan adegan memakan neonnya ya. Jadi untuk semuanya, untuk yang di bawah umurnya masih 16 tahun atau misalkan umurnya belum cukup, jangan dicoba adegan ini dimanapun Anda berada. Nah, intinya memakan ini, satu harus tenang, yang kedua punya keberanian, yang ketiga harus tahu. Oke, saya akan memakan dulu bohlam yang ini. Berhubung ini susah dimakannya, jadi saya akan pecahkan dulu. Kemarin memakannya yang gampang, tinggal begini. Susah ya guys. Waduh, kok malah mangkoknya ya. Hubung karena ini susah ya, kuat, mungkin agak tebal dari neon ya, saya akan pecahkan memakai batu saja. Karena kalau langsung begini saya nggak bisa ya. Nah seperti ini aja ya, saya ini sampai mangkoknya kalah ya sama ini. Nah seperti ini udah pecah, dan kita makan seperti ini nih. Ini belingnya kita makan seperti ini nih. Namun sebelum saya menelannya, saya tidak akan membongkar dulu bagaimana rasanya, tapi saya akan membuktikannya memakan neonnya ini ya, bohlamnya ini seperti ini. Dan saya udah menelannya ya, habis. Saya akan minum dulu ya guys. Batuk? Pilih sobat yang bener. Comics OBH. Jadi tadi udah saya makan ya beling seperti ini. Saya buktikan tadi memakannya dan bagaimana caranya. Jadi pertama, siapkan mental, tenang. Yang kedua, usahakan kondisi tubuh kita lagi fit ya, dan sebelumnya sudah makan dulu ya. Jadi perut kita itu tidak kosong. Yang ketiga,
usahakan gigi kita tidak ada yang bolong sama sekali. Kalau misalkan bolong, takutnya si pecahan beling itu tidak bisa dikunyah dan menyelip di bagian gigi yang lubang dan akhirnya timbulnya darah. Itu. Terus pada saat memakan, pakai gigi depan aja seperti ini, dioper nih, dari depan mulut dioper ke gigi geraham, lalu dikunyah sekuat-kuatnya biar halus. Pada saat mengunyah, usahakan lidah itu tidak banyak bergerak. Kalau misalkan banyak bergerak, nanti itu akan menimbulkan potensi melukai lidah kita. Kalau lidah kita bergerak gitu. Jadi pas mengunyah, lidah itu diam ya, gerak dikit pasti karena terbawa dengan kunyahan yang kita kunyah belingnya, tapi jangan bergerak, jangan ngomong, jangan apa, biar tidak terjadi luka di sini. Terus setelah itu baru kita telan. Para magician, para kesenian debus, orang-orang kesenian kuda lumping biasanya memakan beling ini, karena kalau misalkan dikunyah secara halus itu insya Allah tidak akan menimbulkan efek apa-apa pada kerongkongan dan pada lambung kita. Yang terpenting yaitu yang tadi saya sebut, sudah makan, mental sudah persiapkan gitu. Dan cara menggigitnya benar, dari gigi depan ke gigi geraham sampai halus dan gigi kita tidak ada yang bolong gitu. Jadi ingat, gigi kita tidak ada yang bolong, kunyah halus lalu kita telan. Dan ini lebih tebal daripada beling neon ya. Ini lebih tebal daripada beling neon. Makanya saya tadi agak kuat mengunyahnya ya. Biar halus. Kalau neon, kalau lampu neon itu lebih tipis, ini lebih tebal ya. Jadi beling apapun, kalau misalkan kita udah terlatih, kunyahan kita sudah mantap, mau beling botol juga bisa, tapi ya kira-kira kita kuat nggak untuk menghaluskan jadi serbuknya itu beling. Jadi belingnya itu jadi serbuk. Kalau tidak kuat ya potensi melukai lidah, melukai kerongkongan, mengurai usus kalau tidak halus. Jadi kalau misalkan belum bisa, jangan memakan beling lebih tebal dari ini ya. Itu aja. Jadi memakan beling itu jangan salah kaprah bahwa orang itu mempunyai kekuatan mistis, mempunyai khodam, mempunyai kesaktian. Bukan. Karena memang sudah terlatih, sudah tahu trik, sudah tahu caranya seperti ini. Aja dari saya, pesan saya, jadilah pintar melebihi orang pintar, jadilah orang normal di atas paranormal gitu. Dan tagline dari saya, jadilah sebenar-benarnya orang tanpa harus menjadi diri yang paling benar, merasa diri yang paling benar. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.